Hi, and welcome. Inilah makanan-makanan unik dan aneh asli Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana lebih dari 1000 etnis tersebar di berbagai pulau-pulau, Indonesia adalah salah satu negara dengan kebudayaan yang paling beragam di dunia. Interaksi di masa lalu yang terbatas karena terpisah lautan membuat banyak budaya-budaya unik yang tak ditemukan di tempat lain. Tak terkecuali adalah budaya kuliner. Inilah negeri dengan kuliner paling beragam di dunia. Tak jarang, kota-kota yang berbatasan pun punya kuliner unik atau setidaknya bumbu dan rasa yang berbeda. Soto Jogja dengan soto Solo sudah berbeda rasa. Rawon Surabaya, nasi kerawu Gresik adalah sedikit gambaran betapa beragamnya kuliner bahkan di kawasan-kawasan yang begitu berdekatan. Keragaman budaya, adat istiadat dan suku bangsalah menyebabkan makanan yang dimiliki juga sangat beraneka macam. Berikut kuliner yang cukup unik dan aneh yang mungkin tak ada di negara lain. Tempoyak yang berasal dari Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Tempoyak adalah masakan yang berasal dari buah durian yang difermentasi. Tempoyak merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi. Tempoyak juga dapat dimakan langsung, namun hal ini jarang sekali dilakukan karena banyak yang tidak tahan dengan keasaman dan aroma dari tempoyak itu sendiri. Selain itu, tempoyak dijadikan bumbu masakan. Cita rasa dari tempoyak adalah asam karena terjadinya proses fermentasi pada daging buah durian yang menjadi bahan bakunya. Tempoyak dikenal di Indonesia terutama di Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Kalimantan. Selain itu, makanan ini juga terkenal di Malaysia. Di Palembang, tempoyak dimasak dengan campuran daging ayam. Di Lampung, tempoyak menjadi bahan dalam hidangan seruit atau campuran untuk sambal. Gulai siput atau gulai cipuik, Riau. Mungkin selama ini siput atau keong lebih kita kenal sebagai hama padi atau hanya untuk pakan ternak bebek saja. Ternyata di tangan masyarakat Tanjung Pinang Riau, siput bisa menjadi hidangan lezat. Gulai siput sendiri dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi disebut dengan gulai cipuik. Sedang dalam bahasa Melayu Rokan disebut dengan lengkitang. Siput merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki cangkang bergelung. Siput berbeda dengan keong karena siput memiliki ukuran yang lebih kecil dari keong. Papeda atau bubur sagu, Maluku dan Papua. Makanan ini terdapat di hampir semua daerah di Maluku dan Papua. Papeda dibuat dari tepung sagu. Pembuatnya adalah para penduduk di pedalaman Papua. Tepung sagu dibuat dengan cara menyerut batang sagu. Mula-mula batang sagu dipotong, lalu bonggolnya diperas hingga sari patinya keluar. Dari sari pati ini diperoleh tepung sagu murni yang siap diolah. Tepung sagu kemudian disimpan di dalam alat yang disebut tumang. Papeda biasanya disantap dengan kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Kawok, Manado. Sebagian besar dari kita tentu akan kaget jika mendengar bahan dasar yang digunakan untuk mengolah kawok. Bahan dasar hidangan ini adalah tikus. Tetapi jangan membayangkan jika tikus yang digunakan adalah tikus yang sering berseliweran di got atau dapur. Karena ternyata tikus yang digunakan adalah tikus hutan.
Tikus hutan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan tikus biasa. Warna bulunya lebih cerah dengan bagian ujung ekor yang berwarna putih. Tikus hutan tentu lebih aman dikonsumsi karena hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Demi memastikan keaslian tikus hutan, pengepul tikus hutan akan meminta tikus dengan bagian ekor yang masih utuh. Sebab warna putih pada ekor tikus tersebut adalah salah satu ciri khas tikus hutan. Di Manado, kawok biasanya dipanggang atau dibuat makanan pedas seperti rica-rica. Tekstur dagingnya mirip dengan kalkun. Botok tawon, Jawa. Mendengar namanya saja sudah terbayang rasa sakit bila disengat. Tetapi di berbagai daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebah muda atau larva yang masih di dalam sarangnya atau tolo dapat dijadikan menu masakan yang nikmat dan menyehatkan. Sekarang kuliner ini susah didapat karena susah sekali mencari sarang lebah muda. Tapi sebenarnya bisa juga dengan memesan ke peternak lebah yang memproduksi madu. Cara memasak botok tawon ini antara tiap daerah ada perbedaannya. Biasanya daerah Jawa Tengah, botok ini dilengkapi dengan daging kelapa yang masih muda atau empuk yang biasa dibuat untuk botok teri dan melanding atau petai Cina. Untuk daerah Jawa Timur seperti daerah Kediri, Malang juga Banyuwangi tidak memakai kelapa muda. Yang pasti dua-duanya rasanya nendang dan yang lebih penting lagi menyehatkan. Ampiang Dadia, Ampiang Dadia, Sumatera Barat. Ampiang Dadia dibuat dari susu kerbau yang dikoagulasi dan diberikan asam dari jeruk nipis. Ini semacam yogurt lalu dimakan dengan ampiang seperti sereal dan diberi gula merah. Jadi semacam makan yogurt tapi ini ala Sumatera Barat. Dadia adalah makanan yang berasal dari susu kerbau yang difermentasikan dalam sebuah bambu sebagaimana yogurt. Namun dadia diperam dalam bekas bulu bambu yang tertutup atau ditutup dengan daun pisang. Makanan khas ini di Minangkabau disajikan dengan cara mencampurkan dadia dengan emping beras ketan merah yang sudah dipipihkan serta ditambah santan dan cairan gula merah. Dadia juga sedap dimakan dengan nasi panas dan sambal. Menurut orang tua-tua di Minangkabau, dadia yang merupakan hasil fermentasi susu kerbau murni itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dadia yang melewati proses fermentasi sebelum akhirnya disajikan dalam bentuk yogurt itu dahulunya menjadi makanan favorit sebagai pengganti lauk atau sambal untuk makanan utama nasi bagi masyarakat Tuhat di pusat Minangkabau. Bahkan oleh sebagian orang-orang tua di zaman dahulu, dadia juga kerap dijadikan sebagai para buang alias makanan ringan pengganti agar-agar yang disantap bersama potongan cabai muda. Dari segi bahasa, kata dadia memiliki kemiripan dengan Dutch, bahasa dari etnis Sindhi yaitu India dan Pakistan. Sementara itu, kebiasaan orang Persia memakan susu fermentasi dengan bawang merah dan mentimun mirip dengan kebiasaan memakan dadi yang dilakukan oleh orang Minangkabau pada masa dahulu. Pada zaman sekarang, dadia biasanya dikonsumsi sebagai sarapan pagi dicampur dengan emping atau ampiang, sejenis kerupuk dari nasi dan gula merah. Dadia dapat juga disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Dadia sekarang juga telah dikembangkan dengan berbagai rasa seperti jagung, stroberi, kelapa vanila, Milo, dan coklat atau dicampur. Sebenarnya masih banyak makanan atau kuliner yang unik-unik dan menarik khas daerah-daerah di seantero Nusantara. Apabila Anda mau traveling sampai ke pelosok negeri, maka pasti akan menemukan kuliner khasnya yang jarang ditemukan di daerah